datang di my channel. Sebelum memulai kita latihan soalnya, silahkan like, subscribe dulu ya. Kali ini saya akan memberikan latihan soal kompetensi pedagogik. Ini adalah part satunya yang terdiri dari 5 soal saja. Akan ada part-part berikutnya. Kepoin ya. Soal pertama. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan untuk memecahkan masalah, C. Kemampuan berinteraksi, D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Jawabannya adalah B. Jadi, makna istilah kognitif adalah kemampuan untuk memecahkan masalah. Yang kedua, perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Faktor utama mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah A. Inspirasi, B. Budaya, C. Ekonomi, D. Pengasuhan, dan lingkungan. Jawabannya adalah D, yaitu pengasuhan dan lingkungan. Soal berikutnya. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia A. 0-2 tahun, B. 2-7 tahun, C. 7-11 atau 12 tahun, D. 11 atau 12 sampai 14 atau 15 tahun. Jawabannya adalah C, yaitu 7-11 atau 12 tahun. Soal berikutnya. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan A. Anak memahami bilangan dan angka, tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau operasional konkret. B. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungannya atau sensomotor. C. Dominasi pengamatan bersifat egosentris. D. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret atau operasional formal. Jadi jawabannya adalah A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau operasional konkret. Sesuai dengan soalnya, yaitu anak belajar menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang berkaitan dengan pembelajaran. Mengenai soal nomor 3 dan nomor 4 ini merupakan contoh soal dari tahap perkembangan kognitif biasa, di mana terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap sensori motorik atau sensori motor yang terdiri dari usia 0-2 tahun. Contohnya, bayi membangun pemahaman mengenai dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman sensoris dengan tindakan fisik. Tindakan refleks sehingga menggunakan pikiran simbolik di akhir tahap. Yang kedua, tahap praoperasional. Anak mulai menjelaskan dunia dengan kata-kata dan gambar. Pikiran simbolis, muncul egosentris, hingga memiliki rasa keingintahuan yang sangat besar. Tahap ini rentang usia dari 2 tahun sampai 7 tahun. Yang ketiga, yaitu tahap operasional konkret, yaitu dari usia 7 sampai 11 tahun atau 12 tahun, di mana anak dapat bernalar secara logis mengenai hal-hal yang konkret atau spesifik tadi.
di mana anak belajar menggunakan kelereng, globe, gambar-gambar, dan sebagainya yang berwujud nyata. Berikutnya yaitu tahap operasional formal. Ini rentang usia 11 atau 12 tahun sampai 14, 15 sampai dewasa. Nah, di mana remaja bernalar secara abstrak dan logis, idealis, dan mampu bekerja secara sistematis. Soal kelima, seorang peserta didik mampu mendengar informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya, ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal A. Kesulitan akademis, B. Gangguan simbolik, C. Gangguan non-simbolik, D. Gangguan sosial emosional. Jawabannya adalah B, yaitu gangguan simbolik. Keterangannya, seorang anak atau peserta didik atau siswa memiliki 4 jenis kesulitan atau gangguan dalam belajar. Yang pertama yaitu kesulitan belajar akademis, meliputi kesulitan membaca, kesulitan menulis, dan kesulitan berhitung. Ini biasanya terjadi pada siswa SD, ya. Yang kedua yaitu gangguan simbolik, yaitu ketidakmampuan anak dalam memahami suatu objek, sekalipun ia tidak memiliki kelainan pada organ tubuhnya. Dalam artian, dia normal-normal saja, tetapi dia mengalami ketidakmampuan untuk memahami suatu objek yang diterangkan oleh gurunya. Begitu. Dia mendengar, tapi dia tidak mengerti. Berikutnya, yaitu gangguan non-simbolik, yaitu ketidakmampuan anak untuk memahami isi pelajaran karena ia mengalami kesulitan untuk mengulang kembali apa yang telah dipelajarinya. Yang keempat, itu gangguan sosial emosional, yaitu gangguan yang berasal dari lingkungan dan emosi dalam diri anak. Sekian dulu, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.